Nah, 3.000 itu kan belum 100% Iya. dari seluruh Indonesia. Oke, oh iya. Tapi dimaksud 100% itu hanya khusus Sumatera. Oh. Belum 100% untuk Indonesia. Nah, kalau semua Sumatera itu menang nomor 2, ya bisa jadi hitungannya bahwa 100% nomor 2 itu 50%, nomor 1 itu 30%, nomor 3 20%, jadi 100%. Tapi 100% untuk Sumatera. Iya. Nah, orang kan kepikirannya, ih gila realconnya si nomor 2 menang udah 50%. Wah, menang dia. Padahal di Sumatera. Sumatera doang. Belum Indonesia. Oh, Nah, bisa iya. jadi pas ketika penghitungan suara di Jawa kalah. Kalah. Penghitungan suara itu Sumatera dan Jawa 100% dari 6.000 TPS. Ternyata beralih ke nomor 1. Gitu. Itu cara untuk ini ya, Real count. real count-nya ya. Iya, real count. Recount. Bukan quick count, real count. Real count-nya gitu. Nah, real count itu juga punya sama KPU. Oh. Kan KPU juga data dari kiriman kiriman dari TPS Pengawas TPS itu. Yang lagi viral nih Pak, masalah beda ya. yang masalah itu tuh Pak, Apa tuh? alasan KPU Pak Hasyim Asyari ya ketuanya ya, yang bilang kalau data yang salah itu typo katanya. Nah itu persentase untuk typonya berapa persen menurut Bapak? Oh, kalau dia selalu ini dalihnya memang yang penting ada jawaban. Iya. Daripada dia diam, dianggap salah. Iya benar. Dari 100 misalkan ada data 178 jadi 778. Ya kan Naik ngaco. 600 tuh Pak. Jauh dibilang tipe sampai selisihnya banyak ya bukan tipe namanya. Error. Dapat tip. Tipu. Beda dengan tipe. Kirain dapet tip. Ah, tipu nanti akhirnya dapet tip. Oh. Larinya jauh banget ya. Cair. Cair. Oh, ini Pak, atau dia tuh menyalurkan diri, ditunjuk atau emang masyarakat yang pengen ini orang ini kayak dari Presiden. Diangkat. dari presiden. Bukan diseleksi secara nasional. Jadi seleksinya ya seleksi biasa. Presiden. Ada formalitasnya. Ada formalitasnya ada. Jadi misalkan Kayak KPK ya? Mas Hasil. Hasil pengen daftar jadi anggota KPU, daftar sama. Daftar Nah, dulu itu ya? seleksi. Kalau nggak salah sih KPU tuh ada itunya ke DPR ya. Apa sih namanya itu? Tesnya. Iya. Post Tes apa namanya itu? Tes kelayakan gitu kan. Heeh. Tes properti lagi. Profit tax and profit. Oh. Kayaknya Kayak di itu deh. Uji kelayakan lah ya. Heeh. Kayak hakim agung itu kan. Kayak gitu kayaknya deh. Ada diuji. Lulus enggak? Nanti tinggal presiden ngeliat nih siapa. Oh, cocok. Oh, udah, oke. Backgroundnya cocok apa? Nah, kalau nggak cocok dia nggak. Kalau DPR mengajukan ini, presiden nggak setuju, ganti itu. Oh, presiden walaupun menurut DPR oke, presiden Ganti. tetap ganti. Iya, Prerogatif berarti ya. ganti. Sama kayak pemilihan apa namanya, panglima. Oh. Kan ada tuh tes and profit, terus maju si panglima ini, isunya partai ini udah mengajukan, tapi si siapa? Misalkan presiden nggak serah, enggak. Nah kalau misalkan kayak kemarin kampanye Pak, boleh nggak itu ngeluarin duit? Kampanye. Maksudnya Maksudnya? untuk membayar kampanye akhir ya, pesta akhir itu tanggal 10 kemarin. Ah, Itu menurut undang-undang peraturan itu boleh nggak buat maksudnya kita tuh ngasih uang ke partisipan buat datang ke acara akhir kampanye? boleh. Oh boleh itu ya. Boleh. Nggak ada yang melarang. Berarti bayaran namanya. Gaji. Iya benar. Benar. Seliput. Yang nggak boleh kan iming-iming. Iya benar ini. Nah, misalkan yang dimaksud iming-iming itu, ayo lu datang. Tapi kalau namanya mobilisasi itu ya nggak mungkin nggak ada biayanya. Ada. Yang kembali Seperti nyoblos angkutan. apa? Nih, Ada Bang, nih. angkutan. Nih, coba sini yang Tapi kalau sebuah partai atau sebuah calon memobilisasi orang untuk datang Ya. kumpul dan menyuarakan bahwa dia akan milih si calon, ya sah-sah aja. Sah. Cuma yang paling yang nggak bisa dibenarkan adalah iming-iming. Misalkan lu datang, lu nanti gue kasih uang, tapi lu tetap milih gue. Oh itu nggak boleh tuh. Nah itu
kan demokrasi, nggak ada paksaan Iya. gitu. Berarti Kalau semua dibilang ini lu datang gua kasih uang kemudian lu milik gua, ya itu namanya paksaan. Apalagi sampai memaksa kalau lu nggak milik gue, lihat aja daerah lu bakal susah atau lu bakal gue copot. Nah itu yang namanya nggak boleh. nah itu Iming-iming nggak boleh, omong-omong boleh. mau Ya nggak salah dong, kita kan omong-omong ya. betul omong-omong aja kita. Iya. Tapi yang namanya mobilisasi ya itu haknya calon ketika dia ingin mengumpulkan massa, itu boleh. Itu KPU dari dulu tuh Pak jadi bahan pertanyaan bagi masyarakat ya dari zaman 2000 ya. Ada mungkin bapak-bapak yang di sini udah lebih pada tahu lah, paham. Mungkin dibanding kita berdua. Iya kan. Karena saya baru ngerasain kejanggalan di 2 tahun dua KPU itu Jabatan ini. kenapa banyak orang mempertanyakan KPU? Karena beberapa periode KPU memang dianggap melakukan melakukan kesalahan yang sangat jelas diketahui oleh masyarakat umum. Oh. Misalkan kejanggalan itu diperlihatkan ketika dia punya mesin penghitungan, misalkan mesin penghitungan itu udah dianggap masyarakat, bagus tuh ada mesin penghitungan. Tapi ketika penghitungan suara udah pencoblosan udah selesai, tiba-tiba gitu loh mesin penghitungannya anjlok atau error atau apa. Nah yang kata-kata itulah loh kok bisa. Nah itu orangnya langsung tanda kutip di kepala masyarakat tuh ini sih yang udah permainan, pasti ujung-ujungnya ada aksi kecurangan gitu. Tingkat nasional. Nah, gitu. Soalnya terakhir 2019 yang ketangkap itu ya ketua KPU-nya ya. 2019 Iya. Bukannya meninggal ya Pak? enggak, sebelum meninggal ada 2 kasus. Oh, 2 kali. 2 kasus. Jadi yang meninggal itu banyak yang menuding bahwa dia diracun, Oh. dibunuh. Tapi sebenarnya kita nggak tahu nih, karena nggak ada jawaban atau nggak ada pencarian. Sama kasusnya anggota KPPS yang meninggal di 2019, Iya. meninggal tanpa ada pembuktian, 800 orang. tanpa ada pembuktian. Iya. Yang 800. Jadi alasannya cuma kecapean. Padahal berkali-kali tim ahli, tim medis, bahkan pakar kedokteran menyebutkan bahwa kematian bukan disebabkan karena kelelahan. Gitu. 800 orang. Kelelahan. Indikasinya ada satu lagi selain kelelahan apa? Kelelahan itu hanya sebagai trigger. Gitu. Yang menyampaikan orang mati itu adalah ketika dia punya penyakit kronis. Oh, Gitu. TBC paling juga. Dan itu pun nggak langsung dead. Biasanya kalau orang misalkan dia punya penyakit bawaan misalkan, terus kronis atau akut lah bahasanya. Kemudian dia lelah, dipaksakan, itu nggak langsung meninggal. Ada masa gitu loh. Kalau menurut ilmu kedokteran ya, ada masa rentang dia diobati dulu. Ketika penyakitnya itu parah, kemungkinan dia akan meninggal karena nggak tertolong.